Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, dan saya kali ini akan memaparkan sedikit makalah tentang kebebasan berekspresi dan sosial media, yang mana makalah ini dibuat oleh Mas Yudi dan Mas Ramdan sebagai kuliah 6. Untuk singkat waktu, kita mari langsung saja ke pembahasan. Definisi freedom of expression atau kebebasan berekspresi gitu ya. Personal expression, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak menandang batas atau wilayah. Menurut Undang-Undang 1945, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Di Undang-Undang HAM ada di pasal 14, pasal 32. Undang-undang ini terkait kebebasan berekspresi. Setidaknya ada 7 poin penting perubahan dalam yang baru pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3. Kedua, itu menurunkan ancaman pidana penjara pencemaran nama baik dan paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun, dan denda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak itu 750 juta. Yang ketiga, itu menambahkan penjelasan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum dalam pasal 5 ayat 1 dan 2. Yang keempat, itu melakukan sinkronisasi hukum secara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 dan 6 dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kelima, itu memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang diatur dalam pasal 43 ayat 5 Undang-Undang ITE untuk memutus akses terkait tindak pidana teknologi informasi. Yang keenam, itu menambahkan ketentuan atau right to be forgotten, untuk dilupakan pada pasal 26, yakni kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyalahgunaan sistem elektronik berdasarkan penetapan pengadilan. Yang ketujuh, itu memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet yang diatur dalam pasal 40. Selama ini keberadaan undang-undang itu selalu dikaitkan dengan kebebasan berekspresi. Yang keenam, kebebasan berekspresi di dunia maya, yaitu sexting atau istilah yang dipakai untuk aktivitas mengirim atau mengunggah foto telanjang maupun setelah bugil atau mengirim pesan teks yang membangkitkan birahi. Pada penelitian di publikasi ini, jurnal polisi sebut remaja yang sexting cenderung lebih aktif secara seksual. Yang kedua, offensive speech atau ucapan kebencian atau ucapan kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna, kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, defamation atau fitnah beragama atau defamasi merupakan komunikasi kepada suatu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atau suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan atas fakta palsu yang dapat mengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seorang. Kata fitnah diserap dalam bahasa Arab yang pengertian aslinya adalah cobaan atau ujian. Yang keempat, controlling akses. Banyak orang di Indonesia menganggap undang-undang informasi dan teknologi elektronik mengancam kebebasan ekspresi mereka. Yang kelima, anonymity. Anonymity adalah proses menyembunyikan identitas seorang yang sebenarnya di internet. Banyak sekali pengguna internet yang tidak mau privasi dan keamanan terganggu, dan akhirnya mereka menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Corporate blogging. Corporate blogging adalah blog yang diterbitkan dan digunakan oleh organisasi, koperasi, dan lain-lain.
Untuk mencapai tujuan organisasi, keuntungan dari blog adalah posting dan komentar mudah dijangkau dan diikuti karena hosting blog atau hosting terpusat dan cakapan yang tersusun secara umum. Pornografi. Nah, dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE mengenai istilah pornografi, tapi muatan melanggar kesusilaan. Yang bunyinya mengenai pelanggaran itu, siapa orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dapat diedisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Masalah etika dalam sosial media itu cyberbullying adalah segala bentuk kerahasiaan dialami anak atau remaja dan dilakukan secara seusia mereka melalui internet. Baiknya di WA gitu, dihujat, terus di email, di grup biasanya kebanyakan. Terus cyber stalking adalah kejahatan menggunakan internet atau alat elektronik lainnya untuk melecehkan sekelompok orang atau organisasi. Cyber stalking dapat mencakup melecehkan, mengancam atau cabul email, spamming berlebihan, live chat, pelecehan atau dikenal sebagai chatting, pesan yang tidak pantas pada papan pesan atau buku, tamu online, virus berbahaya, elektronik, game, email yang tidak diinginkan, dan pencurian identitas elektronik. Yang ketiga, encounters with sexual predator. Istilah predator seksual digunakan untuk menggambarkan pengertian yang merendahkan seorang dilihat dari cara mendapatkan atau berusaha mendapatkan kontak seksual dengan orang lain secara metropis sebagai predator. Analogi dengan kegiatan perubahan predator kepada mangsanya, sehingga predator seksual dianggap berburu untuk dirinya atau pasangan seksualnya. Berikut adalah cara mengenali para predator ini. Yang ke-1 itu sangat perhatian, yang kedua memanipulasi, yang ketiga protektif dan mengisolasi korban, yang keempat uploading not important material, atau di zaman seperti ini kamu bisa hidup di nyata. Yang maya, berikut adalah hal yang tidak pantas untuk diunggah di dunia maya. Yang pertama, foto yang tidak senonoh, foto yang kamu lagi mabuk, jangan pamer uang, menyebarkan foto aib teman, kontak pribadi, sharing dengan hoax news seperti yang sekarang ini ya, banyak isu-isu corona yang sungguhnya hoax, nggak datang dari pemerintah. Cukup sekian pemaparan makalah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.